selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya, karena ini buatnya malam. Oke. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, follow, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Terus apa ya? Yang mau diterapi boleh untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, transgender, biseksual, homo, lesbi, kena pelakor, kena pebinor, black magic, terus diblokir, insomnia, autis, bipolar, susah buang air besar gitu ya. Yang mau order garam, ini yang putih lagi habis ya, boleh. Ini yang pink segini tuh 25.000 ya. Kalau yang pink, kalau yang putih 20.000. Itu boleh. Untuk apa sih? Bisa untuk tenang, mau drama-drama, bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh, di rumah, di sekolah, di kantor, di kafe, di resto ya. Terus udah gitu bisa untuk punya aura positif, bisa untuk rajin ibadah, dan bisa untuk melancarkan rezeki ya, kayak gitu. Yang mau private reading boleh ya. Oke, sebelum dimulai kita shuffle dulu ya. Bismillah. Bayangin orangnya, sebut namanya ya. Temanya pesan semesta untuk kamu yang masih dalam serangan black magic, atau untuk pesan semesta untuk kamu yang terkena atau korban black magic ya. Pesan semesta untuk korban black magic. Ngeri-ngeri sedap nih. Oh, ini ada gambar seksi sekali, jadi harus ditutupin ya. Kayak gini. Ya memang kartunya seperti ini, mau gimana ya. Oke. Oke, udah ya. Terus kita ke tarotnya ya. Oke, pesan semesta untuk kamu korban black magic. Aduh, Oke, once more. Pesan semesta untuk kamu korban black magic. Oke. Yes, I know it. Gimana ini naruhnya ya? Mundurin dikit. Atau ini dimajuin dikit. Oke. Pesan semesta untuk kamu korban black magic. Yang aku lihat di sini kartunya adalah tetaplah menjalani hari dengan penuh keceriaan, jangan kekanak-kanakan ya. Dibawa ya, memang sih berat ya gitu, tapi cobalah untuk happy. Untuk kalau belum happy ya dibuat seperti happy, ntar lama-lama happy. Kenapa? Karena hal-hal tersebut tuh nggak mempan dengan orang-orang yang happy, positive thinking, aura vibes positif ya gitu. Tetap aja jadi kamu yang baik,
yang mengayomi, yang merangkul orang lain, yang dengan penuh keceriaan. Dan siapkan dirimu untuk jangan bertindak seperti mengambil keputusan sesaat yang nantinya disesalin, seperti amit-amit gitu ya, bundir, atau misalkan kamu ke dukun untuk nyerang balik. Jangan, apa bedanya kita sama dia gitu loh ya. Terus kalau marah misalkan jangan hancurin segala macem. Memang sih kadang ada juga yang kena serangan dia emosi ya gitu loh. Ini cerita sedikit, kebetulan saya 18 tahun dikerjain, baru Sabtu kemarin tanggal 18 Mei itu selesai ya, alhamdulillah. Tetap aja berbuat baik, berkata yang baik, tetap berpegang teguh sama Allah, yakin semua akan berakhir, insya Allah akan berakhir, karena keadilan itu nyata. Apalagi Juni 2023 sampai 2025 itu memang sedang pembayaran karma ya. Ya kerja keras aja tetap terus ya, nanti kamu akan merasakan keadilan ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Pintar-pintar mensiasati. Kamu yang banyak cobaannya, berat, jangan toksik ya, tetap punya prinsip bahwasanya Allah itu ada sekuat-kuatnya. Ibaratnya Allah tuh ngasih cobaan gak di luar batas kemampuan. Mungkin ada yang pengen dirubah, semua terjadi atas izin Allah. Pokoknya positive thinking terus ya, dan atau pakai pemikiran stoikis gitu. Ini semua akan berakhir dan ada jalan keluar. Jangan ragu, harus yakin ya gitu loh. Insya Allah semua akan berlalu dan digantikan dengan rezeki yang baik gitu. Kalau misalkan kuncinya yakin dan dibuat nyaman. Emang berat sih, tapi akan ada sesuatu hal yang akan datang ke kamu gitu loh. Kalau misalkan diserangnya memang dalam bentuk rezeki, nanti ada rezekinya diganti gitu loh. Misalkan dalam bentuk pasangan, nanti akan diganti yang terbaik kayak gitu ya. Terus di sini untuk tarotnya sendiri memang yang aku lihat sabar. Kalau kamu sedang kesulitan keuangan, lagi di bawah, nanti rodanya akan apa ya, akan berjalan dan kamu bisa ada di atas lagi gitu. Jadi ketika kamu sembuh, cepet-cepetin sembuh ya, itu akan berbalik ke orangnya yang menyerang gitu. Tapi kita nggak boleh membalas ya kayak gitu. Walaupun kamu sekarang hidupnya lagi hemat, lagi irit, biarin, serahin semuanya sama Allah. Nanti akan diganti dengan sesuatu hal yang akan datang. Tetap aja ikutin cahaya dalam diri kamu bahwasanya ini semua terjadi atas izin Allah. Ada yang pengen dirubah dari saya, terus udah gitu Allah pasti ngasih cobaan nggak sesuai, nggak di luar batas kemampuan, dibuat happy walaupun sendiri mungkin ya. Kayak saya nih dibuat sendirian gitu, dihajar terus, setiap ada yang deket, setiap ada yang baik gitu ya, setiap deket pokoknya gila-gilaan deh ya kayak gitu. Ya memang ada orang ketiga yang memang sepertinya akan terus ngancurin hubungan kalian, entah itu keuangan, hubungan gitu ya. Tapi sabar aja. Kenapa? Karena sepertinya orang-orang yang saya lihat kebanyakan di sini hampir 80% itu orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu atau punya rasa sama kamu, tapi mungkin ada yang ditolak, mungkin ada yang pokoknya yang berhubungan dengan kisah asmara yang saya lihat ya gitu. Tetap aja bekerja keras, ntar juga dia kena karmanya gitu. Dan kamu punya keluarga yang berbahagia ya, kamu harus sembuh, harus healing gitu. Di sini ada juga yang saya lihat mungkin karena ketahuan selingkuh, jadi biar namanya tetap baik kamu yang dihajar. Ada juga yang kayak gitu. Coba cari orang yang dipercaya, misalkan seperti ustadz atau habib gitu ya, jangan ke dukun ya saran saya. Atau waktu itu pernah ada yang bilang ya udah kalau didukunin balik aja ke dukunnya, jadi dukun perang antar dukun. Jangan, apa bedanya kita sama dia ya. Aku 18 tahun aja nggak mau pergi ke dukun untuk ngebales gitu ya, atau kirim, hanya ingin memastikan bener nggak sih nih orang kirimin saya, dan hampir 90% memang bener dia ngerjain saya gitu loh ya. Nanti juga kamu akan punya awal baru dan punya kehidupan yang finansialnya baik, kamu ceria, ketemu pasangan ya kayak gitu. Ada juga mungkin yang ngerjain kamu ini yang manfaatin kamu dalam hal hubungan gitu loh ya. Jadi pesan semestanya untuk kamu yang terkena black magic atau korban black magic, tetap aja jadi kamu yang baik, ceria, menyenangkan walau berat gitu ya. Serahin semuanya sama Allah, semua terjadi atas izin Allah. Jadi saya cuma mau kasih pesan, kalau kamu berobat kemanapun tapi kamu tapi kamu nggak balik ke jalan Allah, bullshit ya. 70% pengobatan gaib itu datang sembuhnya dari diri kita sendiri, balik ke jalan Allah ya. Mau dia dukunnya mana kayak pakai kutub utara, kutub selatan gitu ya, Mesir kayak
Kalau kita nggak balik ke jalan Allah, bullshit ya. Tapi tetap 30% kita tetap minta bantuan sama orang dari luar, misalkan kita harus baca apa, harus ngapain, tapi yang sesuai dengan ajaran agama kayak gitu, insya Allah ya. Kalau kamu sabar, terus kalau masih ada yang punya orang tua, disuplai orang tuanya dijadiin raja gitu ya. Terus kalau misalkan kamu punya kelebihan ke anak yatim ya kan, ikhtiar terus. Saya aja sekarang punya duit sebenarnya bisa aja pergi ke dukun terus ngebales, tapi saya nggak mau kayak gitu ya. Saya yakin ada Allah kok. Pelan-pelan semua tabir yang dia lakukan kepada saya kebuka semua gitu loh ya. Jadi pesannya ya tetap aja sabar, fokus ke ibadah dan kehidupan kamu, bekerja mencari uang, tetap mengayomi merangkul orang lain, tetap ceria, ntar juga dapat balasannya ya. Oh ya, misalkan kayak keluarga saya ini ada yang meninggal jadi tumbal gitu ya. Sebenarnya kita sakit hati, tapi kalau dipikir-pikir korban yang sampai meninggal itu sebenarnya dapat tiket ke surga, amin. Kalau kita itu hitung-hitung pengikisan dosa aja gitu loh ya, kayak gitu. Oke. Ada kok balasannya, mau serapat apapun ditutupin ya, kayak gitu. Terus ya insya Allah nanti diganti sama, kalau misalkan ditutup rezekinya sekarang lagi kesusahan, nanti dibuka rezekinya yang pol-polan gitu loh ya. Jadi harus sabar, satu banyakin berdoa sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, self healing, tetap berbuat baik, terus sabar, sedekah, sholat, tahajud yang paling mempan, zikiran jangan lupa ya gitu. Pesan semestanya harus sabar aja ya. Gini loh, kalau manusia itu kan sayang sama orang itu kan dikasih segala-galanya, tapi kalau Allah itu kan sayang sama kita itu dikasih cobaan, dikasih ujian. Biar apa? Allah lihat benar nggak sih lo sayang sama gue, misalnya kayak gitu. Oh bener nih dia tetap sholat, terus dikasih lagi, oh dia tetap berbuat baik, tetap sholat gini-gini. Akhirnya lama-kelamaan someday, kalau kata hadis riwayat Bukhari, kamu akan kamu akan merasakan manisnya buah perjuangan sampai kamu lupa rasanya sakit hati. Itu yang terjadi sama saya ya. Oke, kalau mau diterapi yang terkena black magic, pelakor, pebinor, itu bisa ya, WhatsApp aja atau DM. Yang mau order garam juga bisa ya. Kita berjuang sama-sama balik ke jalan Allah ya. Insya Allah kalau kita memang benar-benar fokus ke jalan Allah, akan diangkat pasti. Yang namanya jalur spiritual nggak instan tapi pasti. Kalau misalkan kamu ke dukun harus bayar lagi tiap bulan, diperbaruin lagi. Kita nggak pernah tahu dia pakai makhluk apa dan perjanjiannya apa, jangan ya gitu. Makanya di sini dibilangkan jangan mengambil keputusan sesaat yang nantinya akan disesalin ya. Itu misalnya aduh gue lawan aja ke dukun segala macam, jangan. Terus kalau marah ya udah gitu. Jadi banyak lah yang pengen dirubah dari kita, mungkin ada hikmahnya dari semua ini gitu ya. Mungkin kita jadi lebih baik ibadahnya, sedekahnya, sholatnya, zikirannya, kayak gitu aja, balikin ke Allah aja ya. Oke, kita ini cuma wayang kok, Allah itu dalangnya ya. Jadi pesannya sekali lagi, pesan semesta, self healingnya adalah sembuhin melalui ibadah, balik lagi ke jalan Allah, hanya itu satu-satunya. Terus kedua ya ikhtiar gitu ya, terus sabar gitu kan, self love. Insya Allah bener deh, aku nggak bohong, 18 tahun temen aku tuh tahu aku dikerjain tuh. Ada yang menemani proses dari awal, ada yang di tengah-tengah, ada yang akhirnya pas udah di akhir-akhir mereka tahu aku dikerjain. Gini loh, orang awam mungkin ya bisa dibohongin, tapi kalau orang-orang yang punya kelebihan tuh nggak bisa. Itulah keadilan akan mencari jalannya sendiri gitu. Jadi sabar aja ya. Yuk kita berjuang sama-sama. Contohnya aku udah selesai ya, kayak gitu ya. Kita jadi penonton aja nantinya, nggak usah ditungguin dia dapat apa, biarin aja, doain aja yang baik-baik ya. Kalau emang udah kebangetan banget baru aduin, ya Allah saya sakit, tolong hentikan semua perbuatan orang yang zolim, saya sebut namanya ya gitu ya. Jadi kita balik ke jalan Allah aja, itu nomor satu, kita akan sembuh. Penyakit apapun kalau kita nggak balik ke jalan Allah susah ya, karena Allah yang mengatur semua kehidupan kita itu Allah gitu loh. Kita mau cuma diem di rumah aja, kalau kita fokus ke Allah insya Allah sembuh ya, kayak gitu ya. Tadi pesan semestanya udah, terima kasih banyak. Jangan lupa kalau mau order garam, mau private reading, mau pengobatan black magic, di terapi boleh ya. Dadah.